Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan sesi yang kelima ya. Nah, sesi keempat sudah sampai dengan contoh soal ya, dan sudah menjawab pertanyaan pertama ya, tentang kecepatan bola pada 1 sekon pertama ya, yaitu ya, setelah diketahui Vx-nya tetap ya 20 meter per sekon, yang ini ya, penol X-nya 20, maka Vx-nya tetap 20 ya. Nah, kemudian Vy setelah menggunakan rumusan ya, Vy sama penol jadi kurang GT, dapatkan 5 meter per sekon, maka kecepatan totalnya atau kecepatan aslinya V adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, akar dari 20 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 425 ya. Akar 425 yaitu 20,6 meter per sekon. Nah, dan tambahannya tadi ya, gambar sudah diperbaiki ya. Jadi sudut 37 ini kurang dari 45 ya. Nah, ini sudah sedikit mewakili lah ya. Jadi 4 ini 20 lebih panjang daripada 15 ya, kalau tadi kebalikan. Nah, jadi sekali lagi ini segitiga Pitagoras ya. Kalau kita menemukan ya apa istilahnya, sisi miringnya kelipatan 5 ya, misalkan ini kan kelipatan 5 ya, maka nah kita coba-coba ya, mudah-mudahan kena dengan ya, apalagi sudutnya 37 atau 53 pasti kena dengan 435 gitu kan. 4x, kemudian y nya 3, kemudian r nya sisi miringnya pasti 5 gitu ya. Nah, itu tambahannya ya. Kita lanjut ya. Untuk b nya yaitu posisi ya, posisi itu ya, tentu saja dengan r ya simbolnya. R itu ya karena posisi horizontal x, vertikal y, berarti nanti akar sorry ya, karena posisi ini kalau besarnya ya sama, R itu akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Tapi karena yang tanyakan posisi dalam bentuk koordinat ya, jadi E, Y saja gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Detik kedua ya, X itu tentu saja V0 E kali T ya, V0 cos alfa kan. Nah, V0 cos alfa 20 dikali 2 sekon sama dengan 40 meter ya, 40 meter. Kemudian Y adalah V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat ya. Jadi boleh menggunakan rumus ringkas ya. Jadi V0 sin alfanya belakangan gitu, atau sudah dianggap hafal ya. Nah, jadi mau menghafal rumusnya lebih singkat ya, V0 X gitu kan, maka yang komponen vertikalnya jadi V0 Y gitu. Nah, jadi lebih ringkas ya, V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat ya. Jadi 15 kali 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat, 30 dikurang 20, jadi 10 ya, 10 meter gitu. Maka posisi itu adalah E, Y ya. R sama dengan E, Y berarti 40,10 meter ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang perumusan persamaan khusus ya, atau persamaan tambahan, atau yang kita kenal dengan the king ya. Nah, dari gerakan parabola ya, kita lanjut. Nah, tentu saja yang dimaksud adalah posisi-posisi khusus ya. Posisi-posisi khusus, posisi pertama ya, itu posisi di titik O biasanya ya, titik awal, posisi awal. Posisi kedua, posisi tertinggi di titik A ya. Nah, sementara kita kasih nama titik A. A itu dari kata atas. Okay. Yang ketiga adalah posisi terjauh, titik B ya. Kenapa B itu bawah itu ya. Jadi analoginya bawah, jadi di bawah di tanah ya. Kemudian yang ke C ya, posisi sembarang. Nah, yang keempat maksudnya posisi sembarang titik C dan D misalkan ya. Ketika masih ke atas titik C, ketika sudah mulai turun titik D kan gitu. Nah, kita lanjut.
untuk posisi yang kedua ya, posisi titik A, titik tertinggi. Nah, tentu saja ya syaratnya gitu ya, atau ciri khas ya. Ciri khas dari mencapai titik tertinggi itu komponen kecepatan vertikal VY sama dengan 0 ya. Nah, alasannya kalau masih ada komponen kecepatan vertikal berarti masih naik ya. Jadi ketika sudah 0 maka dia tidak naik lagi, artinya mencapai titik tertinggi. Ya, kita lanjut ya. Kemudian ya, masukkan untuk rumus 1 kecepatan ya. Nah, maksudnya GLBB karena sumbu vertikal ya. Kita yang maksudnya titik tertinggi berarti arah vertikal gitu maksudnya. Kita lanjutkan, berarti VY sebenarnya V0 nya dikurang GT ya. Nah, itu kan berarti V ya, kalau diuraikan berarti V0 Y dikurang GT, V0 sin alpha dikurang GT ya. Nah, berarti VY nya 0 sama dengan V0 sin alpha dikurang GT itu kan, sehingga GT nya asalnya negatif di ruas kiri ya, negatif di ruas kiri itu kan, pindah ke ruas kanan jadi positif ya, itu pindah ke ruas kanan jadi positif ya, jadi positif GT sama dengan V0 sin alpha ya. Nah, karena kita ingin menentukan waktu, selang waktu ya, tentu saja ya T sama dengan V0 sin alpha dibagi G ya. Kenapa bagi? Karena G ini asalnya kali, pindah ruas jadi pembagi ya. V0 sin alpha dibagi G, ini sebutnya TA atau selang waktu mencapai titik teratas ya, tertinggi. Nah, itu kan. Kita lanjut ya, masih posisi A, kita menggunakan rumusan yang kedua ya, yang lainnya gitu ya. Nah, masih posisi tertinggi ya, jadi TA atau Tmax sama V0 sin alpha dibagi G. Nah, berapa posisi tinggi maksimumnya ya, masukkan rumus jaraknya gitu, rumus ketinggian Y sama dengan V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat ya, berarti Y sama dengan V0 sin alpha ya. Nah, V0 sin alpha dikali T dikurang setengah G kali T kuadratnya. Kenapa T nya jadi V0 dikali sin alpha dibagi G kan, masukkan di sini ya, jadi T nya masukkan ke sini ya, juga masukkan ke sini kan. Nah, jadi maksudnya ini T ya, T juga yang ini kan, T kuadrat ya. Nah, itu maksudnya. Kita lanjutkan ya. Ya, tentu saja yang ini Y sama dengan V0 ya. V0 nya kan ada 2, jadi V0 kuadrat sinnya 2 ya, dikalikan dari sinus kuadrat dibagi G ya. Nah, yang ini adalah setengah G. Nah, G nya ada nanti ini ya, V0 nya kuadrat, sinusnya kuadrat, G nya kuadrat. Nah, Y kuadrat dikali G ya, per G kuadrat berarti hilang 1 nantinya kan, di sini G nya hilang, di sini pangkat G nya hilang gitu. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G dikurang setengah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G juga ya. Nah, ini kan sudah sama ya, dengan ini kan sudah sama ya. Jadi kalau misalkan ini adalah X ya, X dikurang setengah X gitu, jadi hasilnya setengah X gitu, kalau diibaratkan gitu ya. Jadi hasilnya adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat apa dibagi G, atau biasanya ya itu tadi ya penjelasan, misalkan U katanya ya. Jadi YM ya, kenapa pakai M? M itu maksimum ya, maksudnya jaraknya mencapai maksimum ya, menjadi V0 kuadrat sin kuadrat apa dibagi 2G ya, 2 nya dari setengah ini ya, pindah ke sini tuh ya. Kita lanjut ya. Kemudian sekarang untuk posisi terbawah atau titik jatuh di titik B ya, bawah B itu kan. Nah, sampai di tanah gitu ya, berarti kalau kita punya syarat ya pasti, atau ciri khas ya pasti, kalau sudah sampai di tanah ya ketinggiannya Y nya sama dengan 0 ya kan, jadi Y nya sama dengan 0, ketinggiannya nah, 0 gitu ya. Masukkan dengan rumus yang ada Y nya ya, rumus yang kedua